Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai pada siang hari ini kita diberikan kesehatan, bisa menjalankan aktivitas kita, mengajar dan sebagainya, kegiatan yang lain dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam marilah senantiasa kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil akhir, dan semoga kita semua yang ada di sini dan semuanya SMK Muda Satu Jakarta mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Pada Ibu Kepala Sekolah Bu Yastuti yang saya hormati, Bapak Ibu guru yang hari ini kersa rawuh memenuhi undangan kami dalam rangka kegiatan TGP begitu ya. Jangan dibatin Bu Nita, kok ribet banget ini TGP gitu ya. Nah, ini generasi penerus ini ya. Oke, jadi Bapak Ibu, ini adalah bagian dari proses TGP saya ya. Jadi nanti diminta untuk diseminasi begitu. Baik, sebelum nanti lebih jauh saya akan menyampaikan materi pada kegiatan hari ini. Dimohon untuk Ibu Kepala Sekolah untuk memberikan sepatah dua patah kalimatnya untuk menyambut kegiatan di siang hari ini. Terima kasih Pak Joko waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah siang hari ini kita di tengah-tengah kesibukan melaksanakan kegiatan KPM, ada kegiatan teman kita yang saat ini dalam proses dari CGP menjadi GP ya, gitu ya. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah sehat ya Bapak Ibu. Pak Joko sehat ya? Alhamdulillah sehat. Yang penting sehat gitu ya. Jadi Bapak Ibu, dalam rangkaian ini kegiatan CGP itu memang yang dilibatkan tidak hanya peserta didik gitu ya. Jadi ada dari guru, mungkin dari tendi gitu ya, kepala sekolah. Kita sudah berkomitmen ketika kalau tidak salah di ruangan ini ya, ketika ada fasil ya Pak ya, di ruangan ini gitu ya, bahwa kita dukung teman kita yang saat ini proses Bapak Ibu, proses menggapai GP. Harapannya nanti di sekolah ini kan tidak hanya Pak Joko gitu ya, jadi ada teman-teman yang lain, apalagi yang dalam undangan ini nek tak delok ketoke angkatan berikutnya Pak Joko, adik tingkatan jenengan besok sing maju kan gitu ya, tiba sapa kan gitu ya, sehingga Bapak Ibu mari kita bantu teman kita yang sebisa kita. Kalau hari ini yang diundang sekitar 10 orang yang bisa ya, mari kita jalani apa yang menjadi keinginan dari kementerian. Jadi bukan keinginan Pak Joko gitu ya, tapi keinginan kementerian yang itu harus ada diseminasi. Setiap kegiatannya agak beda memang ya CGP-nya dengan saya gitu. Jadi setiap kegiatan itu memang ada aksi nyata dan harus ada diseminasi. Nah bedanya karena ini CGP murni ya, setiap modul itu diseminasi dulu, nanti berkegiatan sampai dengan setiap kali ada aksi nyata. Nah tentu saja hal ini bermanfaat untuk Bapak Ibu. Jadi jangan punya pikiran begini ya, aku ngopo aku udah kepengen daftar guru penggerak misalnya gitu ya. Tapi minimal Bapak Ibu ada yang bermanfaat untuk kita. Setiap modul itu ada manfaatnya untuk sekolah. Jadi Bapak Ibu ada di sini, oh ngono kita budaya positif misalnya gitu ya. Apa yang bisa kita modifikasi, bukan merubah gitu ya, tapi apa yang bisa kita modifikasi dengan modul yang akan disampaikan. Jadi setiap kegiatan itu pasti harus terimplementasi di
sekolahnya Bapak Ibu. Nah nanti tergantung sasarannya guru atau siswa, tapi ini lebih banyak ke siswa. Sebelum ke siswa berarti kan harus gurunya terlebih dahulu kan ya. Jadi hari ini Pak Joko monggo berkegiatan desiminasi. Di kegiatan-kegiatan besok lagi ketika ada desiminasi silakan saja. Dalam arti kegiatan Pak Joko ini mengundang, meskipun tidak ada undangan tanda tangan saya Bapak Ibu, itu tetap resmi, legal, formal. Dalam arti tidak semuanya undangan itu harus tanda tangan kepala sekolah, karena ini kan kebetulan memang kegiatan ini mandiri, sehingga hanya diketahui oleh sekolah laporan bahwa laporannya ke kurikulum besok harus ada desiminasi misalnya tanggal sekian, berarti kurikulum pemberitaan kepala sekolah. Kalau saya pas ada waktu senggang, biasa bisa mendampingi Bapak Ibu. Ya minimal saya istilahnya tadi 2 kalimat loh Pak, ini saya sudah beberapa kalimat gitu ya. Nah itu yang lagi konco-konco lah, ayo bareng-bareng kan gitu ya. Nah kalau bisa ya tak tunggoni, tapi karena ini juga tidak bisa membersamai Bapak Ibu semua, nanti monggo Pak Joko secukupnya untuk teman-teman, ilmunya diberikan untuk teman-teman gitu ya. Jadi nggak usah ewo-pekewo, saya sudah sampaikan legal formal, jangan punya karena ini orang udah budi tak ngei sepatah 2 patah kata misalnya, tidak harus gitu ya. Jadi ambil tujuannya saja. Saya pemberitaan tidak masalah, seperti aku tanda tangan laporan Pak gitu ya, dan besok kudu lulus kan menunggu tuntutannya gitu ya. Nah itu jadi Bapak Ibu, jadi hari ini Pak Joko akan mendesiminasikan modul budaya positif ya. Budaya positif ini memang budaya yang terbangun dari sekolah. Jadi sebetulnya di sekolah sudah ada, tetapi nanti bagaimana caranya gitu ya, bagaimana caranya tidak ada anggapan, pernah saya singgung ya, bukan tata tertib lagi gitu ya. Jadi itu kan pernah kayak gitu ya Kak Singgung, bukan tata tertib lagi, tapi apa? Kesepakatan di kesepakatan sekolah. Nah dalam rangka membangun karakter anak tanpa paksaan, itu karakter seperti itu ya. Nanti monggo, ini hal yang bagus Bapak Ibu, termasuk saya waktu aksi nyata Pak Joko yang saya angkat adalah dari budaya positif kita di SMK sini. Dulu kalau Bapak Ibu masih ingat, saya budaya positif komunikasi siswa ya, makanya dulu ada pelatihan di sini dan sebagainya. Monggo ini menjadi aksi nyata yang bisa diimplementasikan. Nah sekarang sudah terimplementasikan meskipun belum 100% di pembelajaran, di kegiatan mana. Nanti Pak Joko bisa melengkapi dengan budaya positif Pak Joko yang kira-kira perlu dibangun lebih dalam di SMK ini apa. Nah, nanti sampaikan ke teman-teman, silakan ada diskusi akan lebih baik gitu ya, sehingga dari teman-teman ini sesok budaya positifnya apa yang harus diperdalam di sini, nah, silakan saja itu gitu ya. Nah itu yang perlu kita gagas, sehingga pemaknaan dari budaya positif ini memang tidak mudah Bapak Ibu ya, tidak mudah. Memang dari sedikit demi sedikit dan menjadi pembiasaan yang lebih baik. Intinya ada perubahan yang itu bukan paksaan, tetapi timbul kesadaran dari peserta didik kita, termasuk budaya positif guru. Berarti ya kesadaran yang timbul dari guru tersebut. Nah, RP disiplin guru jam kerja on time 7:50 itu bukan karena aturan tertulis di peraturan akademik. Contohnya ya, orang menunggu tapi kesepakatan. Ayo nek lebu jam piro. Ini nek tak ajak kesepakatan mesti donjale mlebu 7:30 kan gitu ya. Sepakatannya Bapak Ibu, masuk jam berapa? Saawan-awane ya gitu ya. Nah, tapi ada hal yang bisa disepakati, tapi ada hal yang mungkin itu belum bisa. Karena kita tidak 100% di sekolah negeri ya Bapak Ibu, karena kita sekolah luar negeri, maka harus kita pilah. Harus dipilah ya Pak Joko. Jadi nanti misalkan dengan bahasa apa harus dipilah, iki ketoke ora iso nek sekolahane dhewe. Iki kok iso ya. Nek iso berarti kita coba. Nah, gitu ya. Kalau dicoba itu berhasil, nah berarti jenengan aksi nyatanya. Karena belum tentu aksi nyata itu berhasil 100%. Ada kendalanya, harus cari solusi ya gitu ya. Ini dongone Pak Joko, semoga
aksi nyata yang ini nanti ya berhasil gitu Bapak Ibu. Jadi monggo biar nanti tidak antara pemateri dengan yang Bapak Ibu selaku peserta bosen ngantuk, ya mungkin setelah desimasi bisa diskusi sehingga membuahkan hasil yang itu bisa dilaporkan gitu ya tugasnya dan bisa diimplementasikan di sekolah ini. Sehingga jangan sampai ada program-program dari CGP terus esok nanti lulus sekolah kita belum ada perubahan ya, sehingga ini satu gitu ya, nanti semoga bisa ya memang agak berat gitu ya untuk merubah kebiasaan agak berat, tapi harus kita coba Bapak Ibu. Akan Bapak Ibu monggo nanti secukupnya waktu silahkan Pak Joko dan teman-teman untuk berdiskusi sampai dengan target seperti apa yang di istilahnya apa ya, kalau di kan ada capaian ya Pak, di CGP itu kan ada capaian, kalau jenengan kan ada target kurikulum, di CGP itu kita ada program juga Bapak Ibu, setiap modul ada capaian-capaian yang harus terpenuhi gitu, sehingga nanti ada sampai dengan indikatornya, yang monggo sampai dengan indikator itu terpenuhi Pak Joko biar teman-teman juga lebih mengerti, dan besok kalau teman-teman mengikuti program ini wis itu ilmu, wis itu gambaran, sehingga akan lebih mempermudah Bapak Ibu ketika mengikuti program CGPI. Katakan Bapak Ibu, untuk kegiatan ini silahkan Bapak Ibu mengikuti dengan baik, dan Pak Joko monggo berikan ilmu kepada teman-teman apa yang jenengan peroleh, sehingga saling simbiosis mutualisme, saling memberikan manfaat satu dengan yang lain. Pengatakan Bapak Ibu, saya akhiri kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Widi Astuti yang sudah memberikan sambutannya untuk kegiatan pada siang hari ini, Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita mulai saja nggih. Ya, masih semangat Bapak Ibu? Semangat ya. Nyanyi dulu, Bapak Ibu mau nyanyi dulu, Pak Joko. Monggo Bapak Ibu. Bapak Ibu nggih, terima kasih sekali lagi Bu Widi yang sudah memberikan sambutannya dan teman-teman ya pada hari ini. Ya, baik Bapak Ibu, langsung saja. Jadi Bapak Ibu, untuk kegiatan hari ini itu adalah aksi nyata ya. Jadi apa yang sudah saya pelajari di modul 1.4 terkait dengan budaya positif. Baik, sebelumnya kita mungkin perkenalan dulu ya. Oke, baik Bapak Ibu. Ini perkenalkan, saya Pak Joko Supriyanto ya. Jadi saya ya kalau guru penggerak begitu ya Bapak Ibu, angkatan 11. Jadi saya itu masuk di angkatan 11 dari Kota Jakarta tentunya ya. Baik Bapak Ibu, sudah kenal ya? Sudah. Oke, baik lanjut. Nah, baik sebelum kita lanjutkan lebih jauh, nah kita akan kesepakatan dulu ya. Jadi yang pertama nanti kita ikut itu harus dalam keadaan bahagia. Bahagia besar ini? Oh berarti sukses ini, berarti bahagia ya. Kemudian yang kedua kita harus menghargai pendapat peserta lain. Jadi nanti Bapak Ibu, saya akan meminta Bapak Ibu untuk berpendapat gitulah. Jadi yang lain nanti ikut juga berpendapat dan kita menghargai pendapat itu. Oke, yang selanjutnya HP silent ya. Dan kita sepakat kayak ini untuk HP ini. Kita santai aja Bapak Ibu karena ini kan kegiatan kita sendiri. Gimana HP silent? Aman ya? Oke. Aman. Kemudian ketika mau meninggalkan ruangan nanti izin dulu ya. Gitu. Kemudian yang terakhir menjadi pendengar yang baik. Ya, nanti kalau pas ketika saya ngomong atau berbicara, Bapak Ibu nanti memperhatikan. Oke, sebelum saya lanjutkan, ya kita biar fresh dulu lah ya. Coba kalau kemarin itu saya minta teman-teman beri satu kata gitu ya. Sekarang saya ingin tahu teman-teman itu memberikan satu kata positif di hari ini ya. Mulai dari Bu Nindya. Monggo Bu Nindya. Kata-kata positif apa yang muncul di benaknya Bu Nindya hari ini?
Oke, Bu India bahagia. Bu Nita, kata-kata positif dari ini. Kreatif, oke. Bu Umi, senang, oke. Gak apa-apa. Pak Eko, energi, oke. Terima kasih. Bu Tirin, sehat, alhamdulillah. Oh ya, Bu Tirin, semoga sehat ya Bu Tirin ya. Bu Ari, semangat. Bu Sari, bersyukur, insya Allah. Bu Asari, happy. Oke. Bu Asari. Boleh. Tinggi, ya, oke, makasih. Bu Imna, Tiria, oke. Bu Ulan, Haji, oke. Ayo go, gembira. Aduh. Ya. Karena kita kapan lagi bisa ketawa gitu sih, Mbak? Kalau saya nggak ditanyain ya, saya apa ya, bergelora, bergelora itu. Enggak, beda. Oke, lanjut Bapak Ibu. Oke. Nah, jadi ini mulai serius ini. Jadi Bapak Ibu, guru yang baik itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Jadi guru yang baik ya. Konsep-konsep inti dari budaya positif di sekolah itu seperti misalkan yang pertama, disiplin positif. Ya. Kemudian motivasi perilaku manusia. Nanti kita akan bahas apa saja motivasi perilaku manusia. Kemudian yang ketiga, tentang keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Ini tadi sama yang Bu Widi sampaikan tentang kesepakatan kelas itu. Dan yang keempat ada kebutuhan dasar manusia. Nanti kita coba kita bedah itu apa saja kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang kelima ada posisi kontrol guru. Ya, ini nanti guru itu posisinya di mana? Ya, ini juga kemarin saya ketika mempelajari ini tuh, oh ternyata selama 10 tahun saya jadi guru baru tahu ini gitu ya, posisi kontrol guru. Wah, saya banyak ilmu yang saya dapatkan Bapak Ibu, beneran. Dan yang keenam itu segitiga restitusi. Ini sebenarnya ya pernah saya lakukan, cuma tidak sampai tiga-tiganya, karena ini ada 3 tahapan. Dan saya yakin Bapak Ibu guru juga dari 6 ini itu sebenarnya luar biasa sekali, sudah mempraktekkan saya rasa itu. Ya, tinggal nanti kita tingkatkan lagi. Baik, lanjut Bapak Ibu. Nah, kira-kira Bapak Ibu kalau ada kata disiplin positif itu apa yang ada di pikiran Bapak Ibu? Nggak usah berat-berat mikirnya, santai aja. Apa Bu Sari? Tepat waktu. Yang lain Bapak Ibu, kalau ada mendengar kata disiplin positif itu apa yang ada di pikiran Bapak Ibu yang terlintas? Monggo Bapak Ibu. Monggo. Disiplin positif apa yang mungkin ada di pikiran Bapak Ibu terkait dengan ini? Monggo Pak Eko. Konsisten menerapkan budaya. Oke. Terima kasih Pak Eko. Konsisten menerapkan budaya. Oke. Itu ya Bapak Ibu. Jadi ya Bapak Ibu tadi sudah menyampaikan terkait dengan budaya positif. Ada yang konsisten, tepat waktu, kemudian Bu disiplin positif sesuai dengan waktunya, dan itu positifnya itu jadi mungkin sesuai dengan yang seharusnya dan itu menghasilkan sesuatu yang baik. sesuai dengan yang seharusnya dan memberikan hasil
Nah, disiplin positif ya. Plus buat Pak Eko, Bu Sari dan Bu Rita kita menjawab dengan bagus. Ya, Bapak Ibu, disiplin positif ya, betul tadi yang disampaikan Bapak Ibu, yaitu ini ya, merupakan suatu cara ya. Jadi disiplin positif itu merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Itu Bapak Ibu, ini nanti endingnya itu adalah anak bisa secara mandiri bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dilakukan, yang sudah diperbuat begitu, berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan itu seperti misalkan nilai-nilai yang kita sebagai manusia ini kita sudah sepakat ya. Misalkan yang namanya kebersihan, pasti semua orang pasti sepakat, ya kan Bapak Ibu? Ya, tidak ada orang yang senang kotor, itu tidak ada. Maka di kelas itu kita mungkin akan nanti membuat kesepakatan ya terkait dengan kebersihan. Kemudian lagi ada nilai kebajikan yang lain, misalkan kejujuran. Pasti semuanya kita sepakat bahwa kejujuran itu adalah nilai yang kita sepakati bersama gitu ya. Tidak akan ada orang yang senang dengan kebohongan misalkan, tidak ada yang senang. Itu contoh, dua contoh tadi yang menjadi kesepakatan kita semuanya. Dan disiplin positif ini nanti endingnya tujuannya itu menumbuhkan kesadaran diri murid ya terkait dengan nilai-nilai kebajikan. Mungkin Bapak Ibu selama ini kita apa namanya ya, mungkin belum jauh seperti itu. Kemudian selanjutnya, nah masih terkait dengan disiplin positif. Jadi disiplin positif itu lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi Bapak Ibu, kita sebagai manusia juga pasti ya memiliki apa namanya ya, kalau kita mungkin orang dewasa sudah memilikinya ya, kontrol diri ini. Bagaimana ketika kita harus mengumpulkan perangkat pembelajaran sebelum ditagih, ini berarti ada kontrol diri. Kemudian bagaimana kita harus masuk sebelum jam 7, ini juga ada kontrol diri. Jadi ini tanpa adanya mungkin Bu Widi yang berkeliling, tanpa adanya Bu Widi pun kita sudah masuk ini. Jadi kita sudah memiliki kontrol diri yang baik gitu. Nah, bagaimana ini diterapkan pada anak-anak? Nah, ini yang menjadi apa namanya nanti persoalan gitu Bapak Ibu. Kemudian, nah tugas kita nanti kita Bapak Ibu guru itu adalah membudayakan ini disiplin positif ini. Nah, ini karena nanti akan baik untuk mereka. Selanjutnya, nah disiplin positif ini dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian ataupun hukuman. Bapak Ibu, jadi disiplin positif ini kalau orang sudah memilikinya, maka dia akan apa namanya ya, menjadi dirinya tanpa ada ya tadi ini pujian, tanpa dipuji dia sudah melakukan, tanpa diberikan apresiasi dia sudah melakukan, dan itu dengan penuh keikhlasan gitu ya, tanpa ada paksaan, tanpa ada hukuman. Nah ini yang mungkin menjadi apa ya, tantangan buat kita sebagai guru ya, Bapak Ibu guru, dan kita juga memiliki mungkin kewajiban ya, karena nanti kalau anak-anak sudah memiliki ini, insya Allah kita sebagai guru akan lebih enak dalam menangani siswa atau murid, karena mereka sudah memilikinya. Itu gitu Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya ya, jadi melalui ini ya, disiplin positif ini, nanti anak itu harapannya ya itu akan nanti kita sekolah itu mengurangi yang namanya hukuman ini ya, karena mereka sudah sadar dari dalam dirinya, itu harapannya. Lanjut,
Nah, kalau tadi itu disiplin positif ya Bapak Ibu. Coba saya pengen mendengar komentar ya Bapak Ibu. Disiplin positif. Tadi apa Bapak Ibu? Monggo Bu Ari. Ya, menurut pemahaman saya dari yang disampaikan Pak Joko tadi, disiplin positif itu adalah suatu kesadaran gitu ya, kesadaran yang berasal dari diri manusia itu sendiri, dan itu merupakan kesadaran yang berasal dari motivasi internal ya, tanpa adanya paksaan, pujian atau hukuman. Jadi itu sudah motivasi dalam diri sendiri, dan yaitu tadi tidak usah ada paksaan, tidak usah ada hukuman ataupun penghargaan, itu tetap bisa. Terima kasih buat Bu Ari. Ya, makasih Bu Ari. Baik, selanjutnya Bapak Ibu kita lanjut ke materi kedua, yaitu motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu melakukan sesuatu itu karena apa? Coba Bapak Ibu jawab. Kalau melakukan, kita kan kadang melakukan ini karena ini. Kira-kira apa? Coba Ibu. Untuk perbaikan diri sendiri. Level ketiga ini, warga bagus ini. Lima, kewajiban dan tanggung jawab. Oke. Ya. Jadi manusia itu ternyata memiliki perilaku itu ternyata ada yang mendasarinya. Yang pertama, Bapak Ibu, itu karena ini, seseorang itu berbuat itu karena ini, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, anak itu tidak terlambat itu karena mungkin takut dengan dihukum, dikumpulkan di depan piket. Mungkin enggak Bapak Ibu? Mungkin ya, itu kan takut hukuman atau ketidaknyamanan. Nih, mungkin ada gitu ya. Atau mungkin kita juga lah mungkin ya, mungkin terpaksa ya, harus terpaksa. Nah, itu karena ini. Jadi kita berperilaku tuh. Kemudian yang kedua, mungkin juga orang itu berperilaku karena ini, ingin mendapatkan imbalan, ingin mendapatkan penghargaan dari orang lain. Ini ada yang istilahnya masih pamrih gitu ya. Jadi dia berbuat itu karena sesuatu, pengen dipuji, pengen dapat penghargaan, pengen berikan sesuatu begitu. Ini karena ingin dapat imbalan. Ya, Bapak Ibu. Nah, dan level tertinggi adalah ini ya. Tadi benar Bu Lita, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Bertanggung jawab tadi itu ya. Tadi Bu Imna sampaikan itu. Ini, kalau nanti sudah sampai ke sini, berarti itu sudah masuk ke level yang ketiga. Nah, kalau berarti masih ada yang takut dengan hukuman, berarti levelnya masih satu. Masih ingin penghargaan, berarti levelnya juga. Dan harapannya nanti bisa di level ketiga ini, bahwa perilaku manusia itu ya untuk menghargai dirinya sendiri terkait dengan ya prinsip yang dia pegang. Dia prinsipnya apa sih, tujuannya mau seperti apa? Ini Bapak Ibu terkait dengan motivasi perilaku manusia. Kemudian, nah ini keyakinan sekolah atau kelas. Bapak Ibu mungkin kata-katanya ambigu ya. Kenapa harus keyakinan gitu ya? Keyakinan kayak kita percaya sama Allah gitu misalkan. Keyakinan ya. Kalau dalam CGP itu namanya keyakinan. Tapi kalau dalam bahasa saya, keyakinan itu di sini maksudnya adalah yang diri kita itu kita yakini dan kita nilainya itu lebih tinggi, karena keyakinan itu kita bisa yakin tuh karena kita percaya itu hal itu baik gitu loh ya. Hal itu baik. Maka di sini dinamakan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Keyakinan sekolah itu untuk sekolah kita Bapak Ibu, SMK Muhammadiyah 1 Jakarta. Tapi untuk keyakinan kelas, karena kita sebagai guru, berarti kita yang ada di kelas kita, yang kita ampu Bapak Ibu. Oke, jadi itu. Nah, apa itu maksudnya keyakinan kelas itu? Nah ini, keyakinan sekolah atau kelas itu berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Bapak Ibu,
keyakinan kelas ini tadi seperti yang saya sampaikan di awal, misalkan terkait dengan kejujuran, itu juga merupakan keyakinan apa tadi namanya, universal ya, ternyata universal. Kemudian kejujuran, kemudian kasih sayang, kemudian apalagi ya, integritas misalkan, itu masuk di sini, di universal itu. Nah, keyakinan kelas ini adalah ini yang kita sepakati di dalam kelas. Jadi Bapak Ibu, di setiap awal pembelajaran itu, di setiap awal tahun ajaran itu, kita diminta untuk bersama dengan siswa itu membuat yang namanya keyakinan kelas ya, betul ya Ibu? Nah, dan juga sudah kita buat itu. Nah, dari keyakinan kelas itu yang kita buat itu, harapannya ketika nanti ada murid yang melakukan kesalahan atau mungkin ketidakbaikan atau mungkin yang negatif seperti itu ya, setelah kita buat keyakinan kelas ini, anak akan merasa apa ya, lebih bertanggung jawab dalam dia bertindak gitu. Beda ketika keyakinan kelas itu kita buat secara sepihak dari guru. Tapi kalau kita buat bersama-sama dengan murid, maka murid nanti akan lebih berpikir lagi ya, bagaimana kalau nanti mau melanggar itu. Nah, ini tentang keyakinan kelas. Kemudian lagi masih keyakinan kelas ya, yaitu guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas tadi dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Oke, tadi sudah. Nah, aja Pak Budi. Nah, aja. Oke, itu kira Bapak Ibu terkait dengan keyakinan kelas. Kira-kira ada yang mau disampaikan terkait dengan pengalaman Bapak Ibu membentuk keyakinan kelas? Apakah sudah berjalan selama ini? Apa cuma sekedar slogan kata-kata? Nah, ini yang menjadi persoalan. Jangan-jangan keyakinan kelas atau kesempatan kelas kita itu hanya sekedar tulisan kata-kata yang toh pada akhirnya nanti juga akan dilanggar juga. Mohon nanti kita minta sharingnya teman-teman Bapak Ibu terkait dengan keyakinan kelas. Monggo Bapak Ibu, dari mana dulu? Ini saya tidak nunjuk. Monggo siapa? Oh ya. Monggo Bapak Ibu, siapa sinten yang mau berpendapat terkait dengan kesepakatan kelas yang selama ini mungkin Bapak Ibu sudah buat bersama-sama, apakah sudah efektif atau bagaimana, atau pengalaman-pengalamannya? Saya kemarin di pelajaran saya minta kan ada buku paket, setidaknya dalam satu meja itu harus ada buku paketnya. Kemarin ada yang nggak bawa, tak minta rangkum satu bab. Itu karena kalau misalnya mau satu-satu, pengalaman dari yang tahun kemarin kan ada yang satu sehari itu anak diminta bawa buku makte semua. Jadi saya buat kan apa paling enggak satu meja ada satu paket. Oke, terima kasih. Sudah. Jadi itu tadi apa Bu tadi? Kesempatan kelasnya tiap meja harus ada buku paket. Oke. Ya, untuk mapel apa? IPAS. Oke. Baik. Yang lain Bu ada? Apa? Kalian semuanya. Kan saya di mapel saya kebetulan ada yang beberapa setelah jam istirahat, jadi masuk harus tepat waktu. Biasanya memang saya masuknya lebih duluan, anak-anak masih ada yang berseliweran kemarin. Ada yang tak minta sudah ke piketan untuk surat izin. Nah, saya tanya kenapa? Saya di kelas lain dulu Bu. Nah, kelasmu itu mana? Udah gitu. Caranya langsung diam saat itu. Terus penggunaan HP. HP kalau tidak digunakan saat kepentingan pembelajaran harus off, tapi beda lagi kalau sudah diizinkan. Kemudian minum saat KBM saya boleh, karena saya kan pas siang Pak. Jadi tapi dengan catatan harus izin terlebih dahulu. Tapi memang minumnya sudah ada ya Pak. Karena kan saya melihat di jadwal saya memang dapatnya kan pas siang-siang dan panas-panas. Tetapi kalau makan memang saya tidak membolehkan, kecuali kalau kamu makan semuanya temannya harus dikasih.
Ya, aplaus buat Bu Sari. Ya. Oke, terima kasih. Ini saya mau mendengar lagi yang belum bersuara. Untuk keyakinan kelas, kalau di saya nih Pak itu melalui kontrak belajar. Di awal itu disampaikan kontrak belajarnya apa saja, tata tertibnya apa saja. Namun di pelaksanaannya nanti juga dinamis nih Pak, sesuai dengan keadaan saat itu. Misalnya contoh di tata tertib itu ada harus mengumpulkan, misalnya setiap di praktik ya harus mengumpulkan proyek semester. Tapi kadang di perjalanannya itu mungkin kurang waktu dan lain sebagainya, sehingga mungkin harus dilanjutkan di semester selanjutnya dan lain sebagainya. Seperti itu. Ada lagi Bu yang mungkin terkait dengan apa tantangan selama menjalankan ini kegiatan membuat kesepakatan kelas itu Bu? Tantangannya apa? Oh, tantangannya tentu dari anak-anak sendiri ya Pak, mereka kadang tidak konsisten. Jadi misalnya kayak ada tata tertib tidak boleh makan di lab kayak gitu. Nah nanti masih ada anak-anak yang kadang mencuri-curi kayak gitu. Jadi kekonsistenan dan kemauan anak-anak untuk benar-benar ya taat dengan kesepakatan yang dibuat gitu. Kalau solusinya ya Pak, yang pertama adalah tentu dengan teguran terlebih dahulu. Saya 1-2 kali ya kita tegur dan sebagainya. Tapi kalau anaknya masih terus seperti itu ya harus dengan hukuman. Ya, makasih Bu Lili, Mas dan Bu Lili semuanya. Oke, Bapak Ibu, tadi sudah kita bahas terkait dengan yang terakhir itu tentang apa tadi keyakinan kelas ya, Bapak Ibu. Jadi memang ini perlu kita lanjutkan Bu Imna. Jadi mungkin ke depan ya kita kita tambahin lagi nanti kesempatan kelasnya itu benar-benar kita jalankan begitu. Dan mungkin ada kontrol bagaimana nanti itu bisa berjalan dengan baik gitu. Jangan sampai hanya sekedar tulisan saja. Ini Bapak Ibu, ini ada ice breaking sebentar nggih Bapak Ibu. Nggih. Oke Bapak Ibu, dimohon untuk semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Ya, oke. Ya. Bapak Ibu, nanti ikuti gerakan gerakan ya. Ikuti ya, benar. Nanti kalau saya bilang panjang berarti jenengan bilang gini ya. Ini apa panjang ya? Nah, ikuti gerakan saya. Kalau saya bilang panjang, tangan panjenengan seperti ini. Kalau saya bilang pendek, berarti tangan jenengan gini, panjang ya. Oke, siap? Ini panjang, ini pendek. Oke, maaf Bumi ya salah. Oke, siap Bapak Ibu? Siap, oke. Panjang, pendek, panjang. Panjang, pendek, panjang. Oke, sekarang pakai lagu ya Pak Ibu. Ya, fokus. Panjang, pendek, panjang. Panjang, pendek, panjang. Panjang, pendek, pendek, panjang, 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 pendek. Agak cepat ya Pak Ibu ya. Oke, masih bagus ya. Siap, ready ya. Oke. 1, 2, 3. Pendek, pendek, panjang, panjang, pendek, panjang. Panjang, pendek, panjang, pendek, panjang, panjang, pendek. Ayo pulih video. Ya, saya lagi ya. Fokus. Panjang, panjang, pendek, pendek, panjang, pendek. Oke, aplaus semuanya ya, makasih Pak Ibu. Baik, sekarang masuk ke ini kebutuhan dasar manusia. Kira-kira apa Bapak Ibu kebutuhan dasar manusia itu? Ayo monggo berpendapat. Monggo Pak Ibu. Belum. Tapi sebelumnya ini ya. Jadi ini ada pernyataan nih. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan
yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan, ya, misalnya tadi itu bertentangan dengan kejujuran, integritas, tanggung jawab itu, atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ini yang baru saya dapat, Bapak Ibu ya. Jadi mereka melakukan kesalahan yang mungkin kita anggap ini nakal anak ini kasopan, ini apalah ya, cap kita masing-masing. Itu bisa saja dia gagal. Gagal itu maksudnya dia tidak dapat gitu ya, dia tidak memperoleh ini kebutuhan dasar mereka. Nah, kira-kira apa ya kebutuhan dasar manusia itu? Monggo Bapak Ibu yang mau berpendapat, kebutuhan dasar manusia itu apa aja? Monggo, bisa perhatian, masuk Pak Eko, nanti ada itu. Ada lagi Pak Ibu? Kasih sayang, bagus Pak Eko, betul. Pengakuan, cinta, kasih sayang sama ya Pak Eko ya. Cinta, kasih sayang, perhatian sama. Apa tadi Bu? Pengakuan, oke. Lagi Bapak Ibu, ada 4, berarti sudah terjawab 2. Makan. Benar, ya benar itu kebutuhan bertahan hidup, benar. Survival itu benar itu karena kita butuh manusia. Kenyamanan. Satu lagi kenyamanan. Apa? Rasa aman. Oke, rasa aman. Ya, makasih Bu. Sekarang kita lanjut ya. Jadi yang pertama itu ini bertahan hidup. Tadi benar. Makan itu ada kebutuhan dasar manusia. Makanya ketika kalau bumi itu lapar terus itu, jadi itu, ya itu bertahan hidup benar Bu. Survival itu. Nih, Bu, ini serius ya Bu. Jadi ini kita juga mendapatkan kadang anak itu izin makan. Ya tahu Bapak Ibu. Ini ya manusiawi gitu loh. Ya makanya manusiawi gitu. Murid mau minum haus, ya itu manusiawi sekali gitu ya Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya yang kedua, ini kasih sayang. Tadi benar Pak Eko sampaikan, perhatian, kasih sayang, cinta mungkin ya. Ya, pengen diterima tadi pengakuan tadi Bu Imna ya, pengakuan ya. Ini juga merupakan kebutuhan dasar kita manusia. Siapa sih yang nggak pengen dikasih? Siapa sih? Emang ada mati rasa kok, nggak mungkin lah gitu ya. Pasti punya inilah ya. Kita punya ini ya. Pengen dihargai, pengen dicintai, pengen disayangi, dikasih perhatian gitu ya. Masuk di sini ya, Bumi ya. Ini, kan? Oke. Lanjut Bapak Ibu, yang keempat, yang ketiga itu ini ya, penguasaan. Ini yang tadi belum belum ya. Jadi maksudnya penguasaan itu apa ya? Ya tadi masih sama-sama Bu Imna ya, pengakuan. Ini mungkin bagian dari penguasaan ya. Kita pengen diakui, ini loh saya gitu ya. Saya punya kemampuan ya. Saya punya power loh, saya punya pengaruh, saya punya kelebihan. Itu mungkin di sini masuknya penguasaan. Ya. Biasanya tuh di sini. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, itu kebutuhan dasar manusia adalah ini. Kebebasan. Nah, siapa sih yang nggak pengen kebebasan Bapak Ibu? Ya, Bapak Ibu kemarin kan ke Bromo toh. Wah, itu senang sekali itu ya. Itu kan menyenangkan karena oh iya. Ya, apa ya? Bebas dari tugas Bimna misalkan itu kan juga. Jadi itu merupakan juga kebebasan Bapak Ibu. Hari Sabtu libur itu juga bebas kan? Nah itu juga kebebasan dasar itu, kebebasan itu ya Bapak Ibu. Hari Merdeka itu. Nah, gitu. Ini kebebasan Bapak Ibu. Ini yang harus dan kemarin iya ya ternyata saya kadang baru sadar. Oh iya tentang yang gini ya. Kadang saya tuh sama murid mau pemaam nggak boleh makan gitu ya. Padahal dia ini itu apa kue rame, padahal dia pengen mengekspresikan, wah pengen senang-senang, kesenangan nih tadi ya, kayak saya. Terus ada yang
suka nyuruh-nyuruh, jadi dia memiliki ini penguasaan ini, dan itu dasarnya mereka gitu ya, manusia ya Bapak Ibu ya. Maka kalau ada nanti anak yang seperti ini ya, sabar dulu ya, jangan langsung kita action gitu ya. Jadi kita pahami dulu apa sih dasar kebutuhan dasar manusia itu. Kalau kita sudah paham ini, nanti kita akan lebih bijak lagi dalam menangani dengan murid. Kemudian, jadi udah ya. Nah ini, Bapak Ibu, jadi ini ada contoh kasus ya. Coba Bapak Ibu baca dan nanti pahami kira-kira kebutuhan dasar apa yang tidak dimiliki atau yang ingin dimiliki oleh murid ini. Ini kira-kira Bapak Ibu itu, karena tadi gini, murid itu kadang melakukan sesuatu hal, kesalahan atau mungkin melanggar peraturan itu karena mungkin dia kurang mendapatkan terpenuhinya kebutuhan dasarnya tadi ya Bapak Ibu ya. Kira-kira kebutuhan dasar apa yang ingin atau yang belum dimiliki oleh si Tommy ini? Monggo saya dibaca. Kira-kira monggo, ini boleh berpendapat. Tidak ada yang salah, semuanya benar. Saya pengen sudah Bapak Ibu? Jadi Ibu Zuleka itu guru wali kelas 9H, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, namanya Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Zuleka, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Tommy melakukan hal itu? Bapak Ibu berpendapat. Ayo. Baik, terima kasih Pak Budi Jono. Kalau menurut saya Pak, itu Tommy itu mempunyai kebutuhan dasar tadi ya, bisa jadi semuanya itu dia karakter dasar tadi itu memang harus dipenuhi. Bertahan hidup juga, penguasaan, pengakuan itu juga, kemudian apalagi satu lagi itu tadi kasih sayang juga. Jadi mungkin tidak hanya kalau di situ mungkin secara jelas mungkin masalah bertahan hidup, karena di situ kan memang minta makanan ya. Tapi secara umum saya kira Tommy tidak hanya masalah bertahan hidupnya, dia juga butuh pengakuan, karena dengan memalak kan kesannya aku wani, siapa sing wani kelakuan itu, sama itu. Kemudian kasih sayang juga mungkin karena orang tuanya tidak memperhatikan, otomatis tidak ngasih bekal, akhirnya dilampiaskan ke temannya. Saya kira itu Pak Jawa. Mungkin tidak hanya satu latar dan tapi lebih dari satu tadi. Intinya itu Pak. Luar biasa sekali. Ternyata Pak Yoga itu jawabannya sudah sesuai sekali Pak dengan jawaban saya dan nanti ya. Jadi itu jadi biasa ada pas banget, benar 100 Pak itu. Jadi memang ini benar ya. Jadi jawabannya yaitu kasus pertama ini alasannya itu karena ia lapar ya. Orang tuanya tidak membawakan bekal makan, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tommy adalah bertahan hidup. Jadi orang tuanya mungkin sibuk kerja, pagi itu harus berangkat kerja, belum sempat menyiapkan bekal makan itu ya. Jadi ini yang tidak dimiliki oleh si Tommy ini ya Pak Ibu, dan makanya dia merebut tadi itu ya bekal makan temennya. Kemudian yang kedua ini karena dia merasa senang mungkin ya, jadi temannya memperhatikan ketika temannya melaporkan tindakan itu pada gurunya, dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Tommy adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi ini mungkin juga Tommy itu merebut itu tadi, ingin diperhatikan teman-temannya Bapak Ibu ya.
sehingga dia ingin mendapatkan kasih sayang yang lebih dari orang tuanya karena mungkin orang tuanya kurang memberikan kasih sayang, perhatian. Kemudian selanjutnya yang ketiga alasannya karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Jadi dengan memaksa tadi dia ini ya, sebetulnya Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya adalah kekuasaan. Dia tadi pengen temannya pada takut sama dia sehingga ingin mendapatkan ini tadi kebutuhan akan kekuasaannya. Ini Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya yang keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Mungkin Bapak Ibu, si Tommy ini bosan dengan masakan yang dibawakan oleh orang tuanya, ya, makanya udah masak, ya, sudah membawakan, tetapi mungkin bosan sehingga pengen merasakan masakan temannya. Jadi ini kebutuhan kebebasan yang dia dapatkan. Itu Bapak Ibu ya. Jadi mungkin ya ke depan kita sudah bisa mengambil atau membuka ya mindset kita bahwa ketika ada siswa yang bermasalah, ya kita harus melihat kembali kebutuhan dasar apa yang kira-kira ingin diperoleh si murid ini. Kemudian selanjutnya dia mungkin akan senang ya menikmati ekspresi wajah teman-temannya itu yang mungkin jengkel, terus teriak. Nah ini mungkin dia itu senang gitu ya, kebutuhan dasar akan kesenangan tadi. Ini mungkin hampir sama dengan tadi kebebasan. Oke, ada 5 alasan Tommy ya ketika dia tadi melakukan suatu hal yang menurut kita itu suatu kesalahan lah. Apa sih gitu ya. Lanjut Bapak Ibu ke materi selanjutnya yaitu posisi kontrol guru. Bapak Ibu, ini yang tadi saya sampaikan ya. Jadi kita sebagai guru kita harus paham ya terkait apa itu posisi kita. Ya. Mungkin selama ini kita sudah melakukannya ya Bapak Ibu ya. Oke, lanjut. Nah ini, jadi posisi kontrol guru itu yang ada 5 Bapak Ibu. 1 itu sebagai penghukum ya. Kita mungkin sering ya menjadi penghukum ini. Jadi kita ada siswa yang terlambat, ayo. Tapi sekarang sudah bergeser sekarang ya, sudah hafalan. Bapak Ibu, hafalan itu hukuman bukan nih? Hafalan itu diminta berdiri di depan itu merupakan hukuman bukan nih? Menurut jenengan? Monggo. Hukuman Pak Yudo ya, hukuman. Oke, jadi posisi kontrol kita itu yang pertama itu bisa jadi guru penghukum. Kemudian yang kedua itu bisa menjadi pembuat merasa bersalah, ya, kamu ya, gitu ya. Jadi anak nanti akan jadi minder. Kemudian posisi kontrol guru yang ketiga adalah sebagai teman, ya. Ayo bantu yuk. Nah ini sering juga kita praktekkan ketika mungkin kemarin pas laporan PI itu gak selesai ya kan. Nah kita sebagai teman itu mendadak bantu ngetik-ngetik. Nah itu teman banget itu. Oh iya itu teman banget ini ya. Ini posisi teman ini. Nah ini. Nah kemudian yang ke 4 itu posisi guru sebagai pemantau. Ya pemantau itu misalkan berdasarkan peraturan sekolah. Nah, sepatu halus warna hitam, kaos kaki warna putih. Itu. Jadi pemantau itu hanya menerapkan yang sudah ada itu. Nah, dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Manajer itu apa Bapak Ibu? Ya, namanya manajer yang mengatur ya kan, mengatur manajemen bagaimana supaya nanti masalah itu bisa terselesaikan dengan baik begitu. Nah, ini ada 5 Bapak Ibu ya, posisi kontrol guru. Kemudian nah ini lebih jelasnya Bapak Ibu ya. Jadi penghukum itu kita lebih kalimatnya itu lebih menghardik, mungkin menunjuk-nunjuk. Kemudian katanya begini, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, gitu ya. Ada awas ya, gitu ya. Awas nanti besok diulangi lagi, gitu ya. Ini berarti itu kalau kita menggunakan kata-kata itu berarti kita
posisi kita sebagai penghukum. Awas kalau sampai besok terlambat lagi ya. Nah, penghukum ini ya. Kemudian membuat rasa bersalah. Ya, ini kalau kata-kata yang muncul dari kita itu misalkan seharusnya kamu itu berangkatnya jam sekian. Oh, kamu jam sekian sih berangkatnya. Ya. Bapak itu kecewa loh sama kamu. Kemarin kamu itu sudah berjanji sama Pak Joko, ya. Ini, tapi ternyata sekarang gimana? Nah, itu jadi posisi guru itu sebagai pembuat rasa bersalah muridnya, maksudnya yang bersalah. Ya. Tuh. Kemudian yang ketiga adalah teman, ya. Nah, ayo, jangan HP-nya dimatikan. Nanti nek HP-nya kamu nyalakan, nanti nek ada Bu Dewi nanti tahu nanti Pak Joko yang salah. Nah, itu jadi kayak apa ya? Kayak komunikasinya itu lebih dekat gitu ya. Nah, itu. Nih, ayolah, sini loh, sini. Nah, itu. Jadi kalau kita masih sering seperti itu berarti kita posisinya sebagai teman sama murid. Kemudian pemantau, ya. Ya tadi saya sampaikan ya. Apa peraturannya kita sampaikan? Ini peraturannya ini. Kamu ini gitu ya. Jadi kita hanya ini sesuai peraturan lah memantau itu. Kemudian yang terakhir adalah manajer, yaitu kita kayak berdialog dengan murid. Ini mungkin mirip dengan yang dilakukan BK Bu Wulan ya. Jadi dialog. Kenapa sih no? Nah, biasanya kan BK itu diajak diskusi dialog. Ini BK banget gitu ya. Jadi apa sih sebenarnya misalkan mengganggu temannya tuh baik gak sih gitu kan, diajak ngobrol gitu. Oh nggak baik Bu. Nah kalau nggak baik gimana harusnya? Jadi ada komunikasi dua arah dan nanti solusi itu yang menentukan itu bersama-sama ya. Jadi guru itu memancing biar murid nanti itu memberikan jawaban yang itu jawabannya adalah sebagai solusi dia gitu. Ini sebagai manajer. Nah, jadi Bapak Ibu, nanti kalau posisi guru sebagai penghukum, nanti siswa itu ini sikapnya akan memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Itu yang akan muncul. Kemudian yang selanjutnya yang membuat rasa bersalah ini menyembunyikan atau menyangkal atau berbohong, ngapusi, ya. Apa yang tidak dilakukannya dia sampaikan, itu ya. Kemudian teman itu nanti akan yang ada kan ini ketergantungan. Kalau tidak dibantu nanti dia nggak mau ngapa-ngapain, dia nggak mau bekerja. Itu karena posisi guru sebagai teman. Kemudian yang pemantau ini, ya ini menyesuaikan diri. Bila ada gurunya dia tertib, kalau nggak ada gurunya dia nggak tertib. Dan yang terakhir adalah ini menguatkan pribadi. Itu kalau manajer, ya Pak Ibu. Ini, jadi beda. Ini yang harus kita pahami lagi. Posisi kita di mana selama ini? Ya, penghukumkah, pembuat rasa bersalahkah, temankah, atau pemantau atau manajer. Nah, itu Bapak Ibu, ini komentar murid ya. Nah, itu selanjutnya Bapak Ibu, yaitu yang kira-kira kita sebaiknya sebagai posisinya di mana Bapak Ibu? Manajer gitu. Kenapa Bu Imna kok manajer? Oke, terima kasih Pak Joko. Yang pertama itu tadi sudah dijelaskan oleh Pak Joko, posisi kontrol guru ada 5 itu ya Pak. Nah tadi saya juga sempat teringat sambil membaca diri saya kira-kira gitu. Nah kemudian saya juga teringat satu studi kasus kalau tadi Pak Joko memberikan studi kasus gitu ya. Salah satu contoh aja misalkan posisi saat anak-anak wudhu gitu ya. Wudhu ketika kita mau anak-anak sholat gitu ya. Nah kita itu yang pas itu posisi kontrol guru di mana ya gitu kan. Di satu sisi dilembuti, yuk dek nang wudhu gitu kan. Ada yang langsung jalan, ada. Nah saya tadi posisinya kudu seperti itu Pak Joko. Mungkin dari teman-teman bisa memberikan masukannya, posisi kontrol guru yang mana yang saat pas untuk mengajak anak mulai dari wudhu sampai dengan sholat. Terima kasih Pak Joko. Ibu Imna atas pertanyaannya. Memang betul Bu Imna, ini kadang kita menjumpai ya setiap hari Bu Imna terkait dengan kondisi anak yang seperti itu belum sesuai ya.
terkait dengan tadi itu disiplin positifnya belum ada gitu, budaya positifnya belum ada. Nah, kira-kira Bapak Ibu kalau ada seperti itu sebaiknya, kalau tadi kan kita sepakati ya manajer tadi katanya posisi kontrol yang sebaiknya dilakukan. Tapi kalau untuk yang siswa yang untuk mundur yang harus tidak diopyak-opyak, harus tidak diawasi, dibentak-bentak mungkin, itu sebaiknya posisi kita di mana? Monggo Bapak Ibu berpendapat. Menghukum. Oke, menghukum. Oke. Jadi sebagai teman mah dikatakan. Oke, menghukum. Ya, makasih Pak Yugo. Mungkin yang lain Bapak Ibu ada yang mungkin lebih soft lagi misalkan. Ya. Pak Eko. Ini saya pin Pak Eko. Oke. Karena mungkin ini ya Pak ya, kita lihat dulu karakternya dari anak tersebut. Jadi mungkin kita bisa melakukan pemilahan anak-anak itu. Kalau anak yang mungkin masih bisa kita kita omongi dengan baik-baik, ayo gini, berarti kan kita nggak harus ada di penghukum. Tapi kalau memang ada karakternya anak yang memang sudah agak susah untuk dibilangin secara baik-baik, ya paling enggak kan kita bisa mengimbangi dengan level yang seharusnya di mana kita berada. Yang pertama yang jelas kita memberikan contoh lebih dahulu. Jadi mulai dari yang manajernya dulu, kasih contoh, kemudian kok kamu belum, itu kan dari persuasif dulu. Nanti akhirnya ya turun, ya terakhir ya paling bawah. Mungkin seperti itu kalau saya sih Pak. Jadi tidak disamakan semua. Kalau ada yang sudah bisa dengan diawasi dengan ini tertib, ya sudah kita sudah sana masuk, tinggal masuk. Itu Pak. Matur. Makasih Pak Eko. Ya, aplaus buat Pak Eko dan Pak Yugo dan semuanya yang lain. Itu Bu Ina sudah terjawab belum ya? Sudah ya. Oke, lanjut Pak Ibu. Oke, jadi posisi kita sebagai seorang guru itu sebaiknya adalah manajer. Jadi nyambung dengan tadi Bu Imna ya. Jadi manajer itu ya memang yang paling baik itu munculnya adalah dari dalam kesadaran diri sendiri ya Bu Imna. Cuma sananya itu memang butuh proses. Nah, jadi betul itu Bu Imna. Dan ya kita mungkin kalau belum bisa 100% sebagai manajer, ya kita memposisikannya yang mana dulu lah gitu ya. Tapi nanti harapannya kita tujuannya nanti sebagai manajer. Nggak tahu sampai kapan nanti. Mungkin tahun 2000 sekian gitu ya. UI yang ideal seperti apa gitu ya. Tanpa diopyak-opyak udah wudu langsung rapi sholat. Iqomah langsung siap sholat. Nah, impian kita gitu Pak Ibu. Itu yang benar ya. Jadi kita memposisikan kita fleksibel aja lah gitu ya. Harapannya manajer gitu. Oke Bapak Ibu, lanjut. Nah ini ya, jadi ini tadi sudah lah kita bahas lah. Ini juga sudah kita bahas. Nah terakhir ini Bapak Ibu, itu terkait dengan segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan kelas. Apa itu? Lanjutkan. Nah, jadi segitiga restitusi itu berhubungan dengan ini suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini masih ada kaitannya dengan tadi disiplin positif. Kembali lagi ketika murid melakukan kesalahan, kita lakukan dengan 3 tahapan ini, ya, menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Lanjut. Nah, ini ada 3 Bapak Ibu ya. Jadi maksudnya seperti apa itu menstabilkan identitas? Maksudnya adalah ini. Jadi guru itu menstabilkan identitas itu dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ini yang garis bawahinya ya.
Jadi salah itu bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Artinya maksudnya gimana? Identitas gagal itu anak merasa bersalah, merasa apa ya? Kadang mengecap, oh kamu itu nakal, oh berarti saya itu nakal, saya itu keset, oh berarti saya keset. Jadi mereka mengecap dirinya sendiri itu orang yang gagal, Bapak Ibu. Maka menggeser dari gagal ke identitas sukses. Suksesnya seperti apa? Sukses itu, oh berarti saya itu manusia yang memiliki mungkin kesempatan kesalahan, ya, dan saya akan memperbaikinya. Ini yang nanti harapan seperti itu. Nah, kemudian berikutnya. Nah ini ya, kata-kata yang kita bisa sampaikan atau kita bisa utarakan kepada murid misalkan. Ini ya, jadi ketika ada masalah nih anaknya kita panggil, kemudian kita diskusi misalkan. Ini ya, jadi kayak mungkin BK praktekan banget seperti itu ya. Jadi nggak apa-apa mungkin salah itu mungkin ya wajar, manusia biasa. Nah tetapi kita tambahin ini ya, ya jadi anak itu sebenarnya apa ya, dibombong dulu ya Bapak Ibu ya, bombong dulu supaya mereka tidak merasa bersalah. Kemudian selanjutnya yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kalau tadi yang pertama itu menstabilkan identitas, anak distabilkan dulu. Yang kedua validasi tindakan. Ini tuh berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Ya, ini poinnya, bahwa setiap perilaku manusia itu mungkin ingin memenuhi kebutuhan tertentu sehingga guru akan bergeser dari stimulus respon ke proaktif serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid. Tadi kita sudah belajar tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, maka kita akan lebih mengenali lebih dalam lagi. Oh, ternyata anak itu dia keinginannya yang pengen diperoleh itu ini. Tindakan kita yang benar harusnya seperti ini. Jadi kita tidak menyamaratakan mungkin ya. Jadi keterlambatan si A dengan keterlambatan si B mungkin beda ya latar belakangnya. Nah, kita harus, karena kita sudah tahu kebutuhan dasarnya yang ingin dipenuhi, maka kita akan lebih nanti ya proaktif, lebih mengenali gitu ya. Nah, seperti apa kata-kata yang dipakai? Ini Bapak Ibu ya. Kamu pasti punya alasan, ya, gitu ya. Kamu pasti, kenapa kamu terlambat itu pasti punya alasan. Nah, ini ya. Apa yang penting bagi kamu? Jadi ketika kita bertanya pada murid gitu ya, apa sih menurutmu yang baik buat kamu gitu ya? Apa sih? Ini juga saya pernah mendengar Pak Eko itu juga pernah menanya anak seperti ini dan mempraktekkan gitu Bapak Ibu. Jadi ini sudah menerapkan segitiga restitusi Pak Eko gitu. Kemudian maukah kamu mau belajar cara lain? Jadi ada enggak gitu ya? Ya supaya kamu tuh tanpa harus ya misalkan ada kejadian memukul misalnya. Ini validasi tindakan yang salah. Jadi validasi. Kalau salah ya kita validasi bahwa hal itu tidak baik dan sebaiknya kayak apa sih? Nah, yang terakhir adalah ini, yaitu menaikkan keyakinan. Jadi kita sudah belajar tentang keyakinan kelas atau sekolah tadi, bahwa keyakinan kelas itu atau keyakinan itu adalah sesuatu yang kita percayai itu baik, yang itu bisa dilakukan oleh kita semuanya dan kita sepakati bersama. Nah, kira-kira jujur itu baik nggak? Ya, Bapak Ibu yang lanjut sudah bel. Oke, Bapak Ibu, ini ya kata-kata yang mungkin bisa disampaikan ke anak ya. Apa nilai yang kita percaya di sekolah kita? Apa sih menurut kamu yang kamu percayai, yang kamu yakini, yang kamu anggap hal baik itu apa sih gitu ya? Apa yang kita sepakati? Seperti apa sih sekolah yang ideal itu seperti apa sih? Seperti apa sih kelas yang baik itu seperti apa? Nah, ini kamu besok mau jadi seperti orang yang seperti apa? Nah ini kita gali komunikasi. Oke Bapak Ibu, itu tadi terkait dengan segitiga restitusi. Jadi yang pertama apa Bapak Ibu? Menstabilkan identitas. Dua, validasi tindakan. Yang ketiga, menaikkan keyakinan. Oke ya, terakhir Bapak Ibu. Jadi kembali lagi endingnya adalah kita sebagai seorang guru yang baik itu
harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif itu tersebut dilaksanakan dengan menerapkan konsep-konsep seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas atau sekolah, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sekali banyak kesalahan dan kekurangan. Tidak ada pertanyaan gitu Bapak Ibu. Sudah habis. Terima kasih Bapak Ibu. Saya tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir kita tepuk semangat dulu ya Bapak Ibu. Ya, masih ingat tepuk semangatnya? Oke, tepuk semangat. Pak, ganti gini toh? Iya, kemarin gini kok. Oke, siap. 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Selamat siang semuanya. Siap, Pak. Oke. Pagi atau siang ya ini ya? Pagi, siap, Ya. sore. Jam setengah 11. Ya. Baik, bagaimana kabar hari ini kalian? Baik, sehat. Sehat. Alhamdulillah baik. Jadi nanti untuk sesi pertama ini kegiatan kita akan ya sebelum nanti kalian melanjutkan yang lain-lain ya dan sebagainya, yaitu kita akan membuat keyakinan atau kesepakatan kelas ya. Jadi nanti kita akan bersama-sama membuat kesepakatan. Masing-masing kalian memiliki hak yang sama. Intinya nanti berhak memberikan satu ya ide atau usulan ya. Kesepakatan kelas apa yang akan kita buat. Ya. Bukan manut, nanti semuanya di sini bikin ya. Kesepakatan atau keyakinan kelas itu adalah kesepakatan kita bersama. Ya, kita semua yang ada di sini, kelas 10 DKV 2. Nah, gitu ya. Jadi, keyakinan kelas ini atau kesepakatan kelas ini nanti menjadi aturan yang kita sepakati bersama, ya. Aturan yang kita sepakati bersama, ya. Ini harapannya nanti setelah kita membuat ini, nanti akan timbul dari dalam diri kita masing-masing lebih bertanggung jawab setiap perilaku yang akan kita lakukan. Karena berarti kalau seperti ini nanti akan tidak sesuai dengan kesepakatan kelas kita, gitu dan sebagainya. Oke. Baik ya. Nanti anak-anak saya minta menuliskan apa saja yang kira-kira atau nanti yang seharusnya itu baik untuk kelas kita, khususnya ini ya, kelas 10 DKV 2. Nah, jadi kewajiban ini saya minta kalian menuliskan satu-satu ya. Oke. Nih. Ya, ini saya bagikan dulu. Apa ini, Pak? Ini oke, nanti coba akan saya
bahas atau mungkin saya lihat. Kalau nanti ada yang sama, berarti kita cukup pilih salah satu saja. Jadi nggak usah semuanya, nanti penuh. Oke, saya bacakan terakhir kesepakatan kelas kita, ya Nana. 1, membayar kas secara rutin. 2, mentaati peraturan kelas yang sudah berlaku. 3, melaksanakan piket pada harinya yang sudah ditentukan. Yang keempat, tidak boleh bermain HP di kelas. Yang kelima, saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Yang selanjutnya, menghargai guru. Kemudian tidak boleh membuli teman-teman. Kemudian mendengarkan guru yang sedang menerangkan tanpa mengobrol sendiri. Tidak berisik waktu pelajaran, melaksanakan sholat 5 waktu dan tidak telat. Dilarang datang tepat waktu. Dilarang ngobrol saat pelajaran. Tidak rasis, saling menolong. Jangan lupa teman, itu ya, saya transit ini. Betah sekolah di rumah dan dimanapun. Nah, ini yang ya. Iya, tak pasang ini, pasang. Jika ngantuk maka minta ice breaking. Ini nanti kondisional. Saling bergotong royong dalam hal apapun dan ya tadi itu ya. Dilarang makan di kelas, kompak dalam semua kegiatan kelas. Oke, terima kasih. Baik, kemudian yang terakhir, saya minta komitmennya nanti maju satu-satu untuk menandatangani ya kesepakatan kelas kita. Ya, silakan dimulai dari ini. Nando, ya. Oke, ya, makasih.